Shalom Tiberias, kita berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang begitu baik, yang selalu baik dalam kehidupan setiap kita saudara. Saya percaya bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita, amin. Amin. Kasih Tuhan sempurna dan Dia rindu setiap kita boleh mengalami kasih yang sempurna. Untuk itu mari di hadapan Tuhan kita datang sama-sama dengan hati yang bersyukur. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik dalam pujian dan penyembahan kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan Yesus yang beribadah secara live streaming, bahkan yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami seutuhnya karena kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Apapun boleh terjadi Tuhan, tapi satu hal yang kami rindukan selalu hadir dalam hidup kami, yaitu kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami rindu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami yang menyembah, agar kami yang memuliakan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hari ini Tuhan kami berdoa, ada sesuatu yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat kami alami bersama dengan Tuhan waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ucapan syukur kami Tuhan, ini iman dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita datang sama Tuhan dengan pujian. Angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna telah kau berikan bagi setiap kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa kami yang baik, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
kasih. Mari angkat suaramu, Engkau yang memberikan bagi setiap kami. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Yang kekal, oh Tuhan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Engkau selalu ada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya, haleluya, sebab kau kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita yang baik itu. Katakan saudara, Kau beri bagi setiap kami. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Yang merindukan pertolongan Tuhan, angkat kedua tanganmu saudara, sembah Dia dengan percaya. Haleluya. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sembah kami Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bertata bagi setiap kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Yang dari hati ini Tuhan tersampaikan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami penuh dengan kelimpahan dari surga. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu saudara, angkat kedua tanganmu, datang sama Tuhan dengan percaya, katakan sama-sama. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Engkau bukakan bagi setiap kami. Allahku, Allahku yang kekal, yang kami panggil Bapa Tuhan. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Engkau selalu ada Tuhan hidup setiap kami. Haleluya, Bapa yang kekal. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari sendiri sama-sama. Oh, Kau beri
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Mari sekali lagi bersama-sama Tiberias di hadapan Tuhan yang baik dengan pengharapan sama Dia. Katakan saudara, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang selalu ada Tuhan. Katakan sama-sama, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dengan percayamu sama-sama. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Sembah Tuhan. Haleluya. Bapa yang kekal. Allah yang dahsyat. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang Berikan Tuhan mengasihi. penyembahan kami bagi Engkau. Ucapan syukur kami Engkau kepada Bapa yang Allah kekal. yang peduli bagi kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Terus mengalir penyembahan Oh Yesus, haleluya. Kami sekalipun ada tantangan Tuhan, kami berdoa, kami berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan kami Yesus, puji Engkau memberikan kami semangat. Yesus Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Penuhkan hati ini Tuhan. Oh, Kaulah pengharapan kami. Kaulah jawaban doa kami. Selama-lamanya Hanya Kau Yesus. hadir bagi setiap jiwa yang menyembah pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Lapanglah kehendak-Mu bagi Terima setiap kasih. kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Setiap jiwa, setiap pribadi di tempat ini Tuhan datang untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Di tempat yang maha tinggi kami datang Tuhan, menghadap Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati setiap kami. Mari berdoa saudara, sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa bahwa pengharapan sama Dia. Dia mampu mengubah keadaan kita saudara. Dalam nama Yesus, kami datang dengan percaya. Kami menuai mujizat dari surga. Angkat kedua tanganmu gereja Tiberias. Pandang Tuhan, sembah Dia. Bless the Lord, oh my soul. Oh
Dari mulutmu saudara, dengan iman sama-sama bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita semua bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Mari saudara yang percaya. Sing like never before. Amen. Oh my soul, I worship your holy name. Kita sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship you God. Worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Amen. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you God. I worship your holy name. I worship you Lord. I worship your holy name. Yang terus menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu waktu kami menyembah, tiap-tiap langit terbuka, berkat Tuhan turun atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ada janji-janji Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang beriman kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahwa kami Tuhan lebih lagi mengalami Tuhan sepanjang hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang rindu menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi. Shalom Kiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. 1, 2, 3, go. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Gereja Tiberias, mari bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita semua. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari.
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Gereja Tiberias, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bertemu, berkumpul di dalam kasih dan anugerahnya. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Go! Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi ya, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Sudah capek? Belum, amin? Masih kuat memuji nama Tuhan, amin? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita boleh terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Come on. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Akan segalanya. Yuk sama-sama kita katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dipanen.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Engkau dah siap ya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami siap terima mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukup. Amin. Yo, sama-sama kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Yuk, yang wanita, wanitanya Tuhan katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di atas dasar iman. ratakan tanah bergelombang, menjadi siap di yang pria-prianya Tuhan, sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi yuk. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap, menjadi siap di, menjadi siap, menjadi siap di, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita boleh imani bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi setiap kita semua, amin. Yakin dan percayalah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan setiap kita, amin. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Memiliki Pemikiran yang Sehat. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam setiap pelayanan gembala sidang Gereja Tiberias, hidup kudus yang selalu diserukan dari mulai didirikan Gereja Tiberias Indonesia hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu ciri yang kuat dari Gereja Tiberias Indonesia sampai saat ini,
Mari rekan-rekan pendeta di Tiberias menyerukan suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Rekan-rekan pendeta harus hidup yang suci kudus. Jangan dusta, jangan menipu, jangan saksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan cabul. Romawi yang kedua, memiliki pikiran yang sehat. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memiliki pikiran yang sehat. 1, kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat. Kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman saat pagi, siang, sore, dan malam. Mazmur 119 ayat 47. Setiap pagi kita harus berbicara, berdoa kepada Tuhan. Isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan agar pikiran kita dibaharui selalu dan Tuhan selalu akan berkenan kepada kita. Mazmur 16 ayat yang ke-7. 2, kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Roma 8 ayat 5. Penting sekali pikiran untuk dibebaskan dari hal-hal yang menghancurkan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dapat menghancurkan pikiran kita, karena itu semua berasal dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5 mengajarkan kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, serta meruntuhkan segala benteng-benteng yang duniawi. 3, kita harus fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Kolose 3 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 8. Kita harus memikirkan segala yang di atas, yaitu tentang Tuhan Yesus dan apa yang sudah Tuhan Yesus lalui. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Perhatikan kepentingan orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Filipi 2 ayat 4 dan Ibrani 10 ayat 24. Romawi yang ketiga, syarat-syarat agar kita panjang umur, dikenyangkan, dan diselamatkan. 1, menjaga mulut dan hati agar tetap kudus. Kita harus menjaga mulut kita agar jangan berdusta, jangan menipu, jangan mengucapkan sumpah palsu, dan jangan memfitnah. Karena itu, mari kita jaga kemurnian hati kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Matius 15 ayat 18. 2, menjaga tangan kita harus selalu kudus. Tangan kita jangan mencuri. Tangan kita jangan suka memukul orang lain. Jangan kita suka kejam dan menganiaya orang lain. Tangan kita sebagai suami istri harus kita jaga. Jangan sampai seorang suami memegang atau memeluk wanita lain di luar istrinya. Demikian juga seorang istri harus menjaga tangannya kudus sehingga tidak bergandengan tangan dengan pria lain selain dari suaminya. 3, bila hidup kita kudus, maka kita selamat dan masuk surga. Firman Allah di dalam Matius 5 ayat 8 mengajarkan kepada kita, tanpa kekudusan orang tidak mungkin melihat Allah. Melihat saja tidak bisa, apalagi bersama-sama dan seperjamuan dengan Allah, pasti tidak bisa. Karena itu, mari kita jaga kekudusan hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 16. Doa penutup, doa kami agar kami semua diberkati, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai.
Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. I sing praises to your name. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. To be praised, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus.
Kami percaya kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini adalah semua kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami bersama berkumpul dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming Tuhan Yesus. Kami beribadah kepada Engkau dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, kami sudah menyembah kepada-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang Engkau yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus Engkau mengurapi hati kami, Allah Roh Kudus Engkau yang lebih dahulu berbicara, dan biarlah pemberitaan firman ini akan menguatkan iman kami, akan membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua sekarang berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan kita semua dalam keadaan yang luar biasa saudara sekalian. Amin. Ya, pagi hari ini saudara sekalian saya akan membawakan tema firman Tuhan yang bertemakan membuka hati untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dalam hidup ini saudara sekalian, Tuhanlah segalanya. Ia menjamin semua yang telah dijanjikannya. Ia sumber pengharapan dan kehidupan, ya saudara. Tidak sombong, semua yang ada pada kita adalah kemurahan Tuhan. Ciri-ciri orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Percaya firman Tuhan dan membaca dan merenungkannya setiap hari. Bahkan tidak sombong seperti yang saya katakan tadi. Semua yang ada pada kita karena kita sadar itu ada semua kemurahan Tuhan saudara sekalian. Selalu menantikan Tuhan, duduk di hadirat-Nya, punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengerti kehendak-Nya dan melakukan kehendak Tuhan. Maka itu adalah ciri-ciri orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apa yang akan kita dapati saudara sekalian bila kita selalu membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita saudara sekalian. Ya, Argo bacakan 1 Samuel 10 ayat 6 dan kemudian Mazmur 20 ayat 7. Argo 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Samuel 10 ayat 6 katakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain, saudara sekalian ya. Kemudian Mazmur 20 ayat 7 katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, saudara sekalian. Ya, Roh Tuhan akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami pembaruan hidup menjadi manusia lain, yaitu yang taat pada Allah, ya saudara sekalian. Jadi hal yang nomor satu yang akan kita dapatkan ya, kalau kita selalu membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita, yaitu satu, Roh Tuhan akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami pembaruan hidup menjadi manusia lain, yaitu yang taat kepada Allah. Tuhan menginginkan perubahan hidup kita, itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan sebagai Roh penolong. Sebagaimana tadi di Mazmur 20 ayat 7 katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, saudara sekalian. Ya. Orang yang diurapi Roh Kudus adalah para pemenang. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Seperti Daud, saudara sekalian, maka Daud berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Hidup yang tidak taat adalah sikap dan perbuatan yang sangat diinginkan oleh tubuh jasmani kita, saudara sekalian, yang sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang harus disalibkan bersama Kristus. Kenneth boleh bacakan Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Kenneth. Kolose 3 ayat 5 ke 6.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Kolose 3 ayat 5-6 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, saudara sekalian. Roh Kudus rindu untuk membuat kita mampu mengambil tindakan atas keinginan daging ini, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, Roh Kudus rindu untuk membuat kita mampu mengambil tindakan atas keinginan daging kita ini. Karya Roh Kudus ini akan menjadi nyata dalam hidup kita melalui pengandalan dan kerendahan hati kita, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus dan untuk memimpin hidup ke dalam jalan ketaatan, maka kita akan benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang setia. Yang mana di Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian Kenneth bacakan Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19-21, Kenneth. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, persilihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemacah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingat kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Galatia 5 ayat 19-21 katakan, perbuatan daging telah nyata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara sekalian. Jadi apa yang kita akan dapati kalau kita selalu terbuka atau selalu kita membuka hati kita kepada Roh Kudus atau Roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita, kita jadi berubah, saudara. Hal nomor 2, kita jadi berubah, selalu berbicara tentang kemenangan, saudara sekalian. Yaitu tadi, seperti tadi, ya, kita menang perang melawan perbuatan daging, saudara sekalian. Ya, menyangkal diri ini setiap hari. Kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak akan bisa, saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, bekerja dalam atas hidup kita, kita pasti akan bisa menang. Dan yang kedua, ya, menang atas dunia ini, tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Bagaimana di Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh Allah yang ada di dunia ini, saudara. Ya, seperti ikan di laut, saudara sekalian, ya. Dagingnya tidak dibumbu, itu tidak asin, ya, saudara sekalian. Meskipun ikan tinggal di air laut yang asin, ya. Ya, seperti ikan di laut, kalau kita dengar dari pemancing, saudara sekalian, orang yang suka mancing di laut, saudara sekalian, katanya kalau langsung dimakan, itu dagingnya itu manis, ya, saudara sekalian. Padahal dia tinggal, ya, atau hidup ikan itu di dalam laut yang asin. Jadi dia tidak terkontaminasi dengan laut yang asin. Ya, kita juga harus seperti itu. Seperti kita juga tinggal di dalam dunia ini, tetapi jangan terkontaminasi oleh dunia ini. Dan kemudian menang atas apa lagi, saudara sekalian, kalau kita selalu ada roh Allah, ya, saudara sekalian, membuka hati bagi roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Kita akan menang atas keinginan daging.
keangkuhan hidup, keinginan mata, menang atas iblis dan antek-anteknya. Ya saudara sekalian, tadi saya sudah bacakan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, saudara sekalian. Ya. Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan akan pimpin kita dalam doa peperangan rohani dan keluar sebagai pemenang. Saya ulangi, Tuhan akan pimpin kita dalam doa peperangan rohani dan keluar sebagai pemenang. Ya, di Yesaya 45 ayat 9 sampai 10 juga katakan saudara, orang yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan ya adalah orang-orang yang diurapinya, saudara. Ya, kemudian kita baca di Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Kenneth. Yehezkiel 36 ayat 25 ke 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, saudara sekalian. Ya, mungkin banyak penghalang yang menghalangi janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita diurapi Roh Kudus, Tuhan yang akan menghalau semua penghalang, saudara sekalian. Membuka pintu-pintu ya supaya tidak ada yang tertutup ya saudara sekalian ya. Kadang-kadang pintu-pintu itu supaya tertutup saudara sekalian, tapi Allah Roh Kudus akan membukanya, membuka pintu-pintu supaya tidak ada yang tertutup. Untuk itu kita selalu minta kepada Tuhan agar memperbarui hati kita, dan kita juga bertindak untuk memperbarui hidup dan hati kita saudara sekalian. Sebagaimana di Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya saudara sekalian, perhatikan di sini kata-kata rendah hati dan juga hati yang remuk. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati manusia sanggup mengangkat orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus juga sanggup memulihkan hati yang remuk, seperti halnya pintu. Demikian juga hati kita. Pintu hati kita bisa dibuka, tapi juga bisa juga ditutup. Nah, tapi kita jangan menutup hati kita kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah ya saudara sekalian. Marilah kita membuka pintu hati untuk Tuhan Yesus sekarang ini. Yang akan terjadi adalah tidak ada lagi wajah yang muram, tidak ada perasaan benci, tidak mungkin ada kepahitan. Ya, kenapa saya katakan tidak mungkin ada kepahitan? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Damai, saudara sekalian. Ya, jadi apa yang kita dapati bila kita selalu membuka hati untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita, saudara sekalian. Satu, Roh Tuhan akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami hidup yang menjadi manusia lain, yaitu yang taat kepada Allah. Yang kedua, jadi berubah, selalu berbicara kemenangan, ya, menang atas perang
menang perang melawan perbuatan daging, menang atas dunia, tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Dan kemudian juga menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, menang atas iblis dan antek-anteknya. Dan kemudian yang ketiga, Roh Allah akan membuat kita bisa hidup dan berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, saudara sekalian. Ya. Nah, demikianlah saudara sekalian, kita kalau membuka hati selalu kepada Roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita, maka kita akan selalu damai. Ya seperti tadi saya katakan, tidak mungkin ada kepahitan ya saudara sekalian. Karena Roh Kudus akan membuang semua kepahitan itu saudara sekalian. Dan kita pun juga bertindak untuk membuang kepahitan. Tidak ada lagi wajah muram saudara sekalian. Tidak ada lagi sedih ya, sedih pasti ada ya. Tapi akan teratasi saudara sekalian, tidak ada lagi kepahitan saudara, itu terutama. Saya saksikan saudara sekalian mengenai kepahitan itu ya saudara sekalian. Saya pernah menolong seorang ibu janda ya, suaminya sudah meninggal, anaknya 8, anaknya laki-laki semua dan yang paling besar masih SMA, ibu tersebut masih muda. Dan saya kenal, dia datang ke PA saya di Apotek Borobudur ya saudara sekalian, dan di apotek saya, dan kemudian juga ibu tersebut punya kebiasaan yaitu garment ya saudara sekalian, menjahit pakaian ya. Dan kemudian juga dia konseling dengan saya, maksudnya berbicara ya, waktu itu saya juga masih belajar Alkitab, belum ada Tiberias ya saudara sekalian waktu itu. Tetapi ya ibu itu selalu berbicara sama saya tentang kehidupannya ya, kepentingan-kepentingan, dan saya ngelihat juga anak-anaknya yang 8 orang itu saudara sekalian laki-laki semua, bukan soal laki perempuan ya, tetapi ya saya tanya juga, kenapa sih kok bisa sampai 8 anaknya gitu. Ya karena mau supaya dapat anak perempuan ya saudara sekalian ya, ternyata lahir laki-laki dan apa yang terjadi, suaminya meninggal dunia saudara sekalian. Jadi ibu ini menjual rumahnya dan mengontrak rumah untuk biaya hidup. Tapi ibu ini punya kebiasaan yaitu garment saudara sekalian, menjahit baju. Dan akhirnya ya ngomong-ngomong dalam hati memang saya ingin menolong dia. Tapi akhirnya dia juga keluar dari kata-katanya, dia bilang, Ibu Eti bisa tolong saya nggak pinjamkan saya uang untuk modal dia untuk garment itu. Saya katakan ya oke, berapa gitu. Jadi dia dapat order untuk di kantor-kantor, departemen, gereja ya saudara sekalian, untuk seragam paduan suara kalau di gereja atau seragam pekerjaannya, dan kemudian juga atau di departemen-departemen pemerintahan. Dan kemudian juga di kantor-kantor ya, PT-PT saudara sekalian gitu. Jadi, nah kemudian ya ternyata dapat ordernya lumayan saudara sekalian. Jadi perlu uang puluhan juta. Dan awalnya beberapa bulan awal itu saya pinjamkan dan kemudian dia katakan memang ada keuntungannya nanti bagi 2 dengan Ibu Eti. Saya diam saja ya, karena saya tidak mau keuntungan dari dia ya saudara sekalian. Bukannya apa-apa, saya memang mau menolong dia biar keuntungannya buat dia semua gitu. Dan kemudian dia katakan dia mau bagi keuntungannya dan uangnya, modalnya tersebut mau dipakai lagi untuk yang lain gitu. Saya katakan ya udah ibu saja yang pegang semuanya, nggak usah buat saya, buat ibu aja, saya katakan gitu. Tapi yang namanya kantor-kantor ya kadang-kadang atau juga kadang-kadang juga bahkan gereja juga ada. Bayarnya itu terlambat ya kepada dia, jadi dia meminjam lagi kepada saya gitu. Hanya terjadi begitu karena saya memang tidak mencatat dan tidak berbicara dengan yang lain dan juga tidak berbicara dengan sekretaris saya, saudara sekalian, maka jadi gak ada yang tahu ya saya pinjamin dia uang saudara sekalian. Jadi akhirnya bertumpuklah jadi sehingga ratusan juta. Tapi saya gak ingat-ingat karena saya juga sibuk dan itu sudah berjalan sampai 6 bulan. Satu hari ada seorang pendeta yang cukup dikenal di Jakarta ini telepon saya, katakan, Ibu Eti, Ibu kenal sama wanita ini, katanya gitu. Orang ini pinjam uang Ibu kan, dia bilang gitu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Dia tipu kita, katanya gitu ya. Tipu gimana? Saya tanya. Uang saya juga dipinjam sama dia, katanya gitu. Bahkan kemudian dia sebutkan nama 2 pengusaha, ya dari Full Gospel juga uangnya dipinjam
sekian, bapak ini sekian, bapak ini sekian. Untung ya pendetanya itu menyebutkannya, jadi saya ingat ya saudara sekalian. Dan pendeta ini juga sekian saudara sekalian. Tapi dia ngaku sama saya, Bu Eti, uang Bu Eti yang paling besar. Dia nggak bisa ganti loh Bu Eti, katanya gitu. Terus saya gitu, oh iya Pak. Jadi gini katanya pendeta itu, kita harus ke polisi untuk selesaikan ini gitu. Kita nggak bisa ini, saya udah berbulan-bulan, udah lewat 3 bulan dari janji dia untuk mengganti, juga dengan pengusaha itu katanya. Yang terbayang pada saya adalah dia seorang wanita dengan anak 8 saudara sekalian. Saya juga seorang wanita, juga punya anak ya saudara sekalian. Jadi ya saya katakan kepada pendeta ini, saya katakan, ya Pak, saya pikir dulu ya Pak ya, nanti saya telepon Bapak lagi, saya katakan. Dan kemudian tutup telepon dengan pendeta tersebut, kemudian saya telepon dengan ibu ini, ya puji Tuhan diangkat ya saudara sekalian. Saya pikir dia nggak berani ngangkat karena dia uangnya paling besar pinjam sama saya saudara sekalian. Ya saya juga malu, saya kok ditipu, ya saya pikir. Tapi saya ingat bahwa ini pasti kebutuhan dia saudara sekalian ya. Karena ya pastilah ya, suami sudah meninggal, anak 8, rumah kontrak saudara sekalian ya. Yaitu perlu biaya sekolah, makan dan sebagainya. Dan kemudian saya telepon ibu ini, saya katakan, Ibu bagaimana ini gitu. Ya Bu Eti, dia menangis, dia katakan dia nggak bisa bayar. Gimana dong Bu Eti, katanya gitu. Ibu tahu kalau bapak ini mau bawa ibu ke polisi. Tahu, dia sudah bilang sama saya katanya. Gini ya Bu ya, saya bantu ibu, pendeta ini uangnya sekian, saya ganti, dan yang pengusaha itu berapa? Saya tanya ya. Kemudian dia jujur, dia katakan pengusaha satu ini bapak ini sekian, bapak ini sekian. Ya udah, ibu sekarang juga pergi ke sekretaris saya Betty, ya dia tahu kantor saya saudara sekalian di Kiai Maja, dan kemudian nanti ambil uang cash ya kepada Betty ini, kemudian ibu nanti langsung hari ini juga ibu ganti 3 orang ini ya, 3 bapak ini ibu ganti ya, supaya selalu harus hari ini ya ibu, kalau enggak supaya jangan ada mereka ada ada tindakan-tindakan yang berkelanjutan gitu, saya bilang begitu. Dan kemudian dia datang, saya telepon sekretaris saya, dan kemudian dia ke bank cepat-cepat jumlahnya sekian. Akhirnya saya bilang sama ibu ini minta tanda terima ya, tanda terima lunas ya gitu. Kemudian udah selesai dan puji Tuhan. Dan dia menangis, uang Ibu Eti gimana, saya nggak bisa ganti semua katanya gitu. Ya nggak apa-apa Ibu, ya sekarang gimana Ibu? Ibu keluarganya gimana? Saya tanya. Di Semarang, dia bilang gitu. Ya udah, siapa aja di Semarang? Dia katakan cuma ibunya saudara sekalian ya. Dan akhirnya ya udah nanti gimana jadinya? Dan dia udah katakan kepada ibunya kalau dia banyak hutang, dan kemudian ternyata ya saudara sekalian itu kenapa juga dia nggak bisa bayar? Ternyata itu uang saya itu atau uang yang dipinjam itu adalah untuk membayar hutangnya yang sebelumnya saudara sekalian ya, yang sebelum kenal kami ini ya, sama saya dengan 3 bapak tersebut saudara sekalian. Jadi kayak gali lubang tutup lubang ya saudara sekalian gitu. Jadi kemudian dia sudah cerita kepada ibunya, dan ibunya juga suruh pulang karena sudah dibantu ya saudara sekalian. Oke, saya bilang saya akan bantu ibu untuk pulang ke Semarang, dan saya perintahkan 2 karyawan saya untuk membantu ke Semarang saudara sekalian, dan puji Tuhan. Dan saya memang terkejut waktu saya dikatakan saya ditipu saudara sekalian ya. Saya terkejut sekali dan saya malu. Waktu pendeta itu telepon, saya langsung berlutut saudara sekalian. Aduh saya malu, saya berdoa Tuhan berkati ibu ini Tuhan Yesus gitu. Yang terbayang sama saya adalah anak 8 itu, dan saya tahu dia kenapa jadi begitu, pasti untuk karena biaya hidup saudara sekalian ya. Tidak gampang anak 8 saudara sekalian ya. Dan kemudian sudah dia ke Semarang, ibunya memang dagang kelontong ya saudara sekalian, dan dibantu oleh dia dan anaknya saudara sekalian bisa sekolah ya, kita bantu dulu ya saudara sekalian sekitar 2 tahunan, dan kemudian toko kelontongnya maju dan bisa membiayai hidup. Akhirnya dia tidak menghubungi saya lagi saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, kalau kita selalu membuka roh Allah
bekerja dalam hidup kita, saudara sekalian. Maka itu tadi saya katakan, tidak ada lagi wajah muram, tidak ada lagi kesal ya, saudara sekalian, tidak ada lagi kepahitan, karena Tuhan Yesus Raja Damai, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu Raja Damai, saudara. Jadi kita, kalaupun kita dibohongi orang, kita kan nggak tahu ya, saya juga nggak tahu itu bakal saya akan dibohongi atau terjadi seperti ini. Tetapi itulah yang terjadi dan hati saya tidak apa-apa, saudara sekalian. Bahkan saya ingin membantu. Ada belas kasihan dari Tuhan taruh di hati saya untuk ibu ini, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian. Ya, bukannya saya bangga atau apa ya saudara sekalian, tapi saya ingin share kepada saudara sekalian bahwa dalam hidup memang kita tolong menolong, dan dalam hidup ini hendaklah kita saling memberkati, saling menopang saudara sekalian, saling menopang, saling menolong saudara sekalian ya, saling mengampuni saudara sekalian gitu. Ya, itulah dalam hidup kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka kita akan selalu di dalam kehendak Tuhan saudara sekalian. Dan semua yang terjadi pada hidup kita tidak lepas daripada perhatian Tuhan Yesus. Marilah kita saudara sekalian hidup ya menyenangkan hati Tuhan, berjuang hidup kita saudara sekalian untuk nama kita tercatat kitab kehidupan di sorga, jangan sampai terhapus saudara sekalian. Dan kemudian juga kata Tuhan Yesus, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa sampai kehidupan yang kekal saudara sekalian. Dan kemudian juga kita juga berjuang ya, nama kita masuk pintu yang sesak kata Tuhan Yesus ya, yaitu masuk pintu sorga ya saudara sekalian, karena sempitlah pintu yang sesak itu Tuhan Yesus katakan. Jadi sempitlah pintu ke sorga saudara sekalian, artinya tidak mudah ya perjuangan kita di bumi ini saudara sekalian. Ya, kita butuhkan Roh Kudus untuk bekerja pada hidup kita, menolong kita selalu dalam hidup. Demikian saudara sekalian, malah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, memakai minyak urapan, dan kita akan selalu memuliakan Tuhan Yesus dan akan disayang oleh Tuhan Yesus, dan kemudian kita selalu diurapi dengan Roh Kudus. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati, dan juga kesaksian yang indah, yang menguatkan kami semua. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa, sampai Tuhan datang kedua kali, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias siap pesta di sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita untuk membuka hati untuk Roh Allah, untuk Roh Kudus bekerja. Jadi hari ini siapapun saudara, buka hati saudara lebar-lebar akan kuasa Tuhan. Ketika saudara membuka hati saudara, maka percaya, tadi yang pertama Gembala Sidang kita mengajar bahwa Roh Tuhan akan membuat kita berubah, yaitu menjadi manusia lain, yaitu orang-orang yang taat. Saudara, tidak semua orang bisa taat saudara, tapi karena Roh Kudus memampukan kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Yang kedua, Roh Tuhan akan membuat kita berubah, selalu berbicara kemenangan, menang atas keinginan daging, menang atas dosa, menang atas setan-setan dan antek-anteknya, menang atas segala dunia ini, kesenangan dunia. Dan yang ketiga, tadi Gembala Sidang kita mengajar bahwa kalau kita membuka hati untuk Roh Allah bekerja, Roh Tuhan akan membuat kita bisa hidup dan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi intinya, mari buka hati saudara, izinkan Roh Allah bekerja, amin. Dan percayalah kalau saudara izinkan Roh Allah bekerja, pasti hidup saudara diubahkan, pasti saudara diberkati Tuhan, dan pasti hidup saudara berkemenangan, amin. Maka saya sedikit akan menambahkan saudara, yaitu mengapa kita harus membuka hati untuk Roh Allah bekerja. Sekali lagi, mengapa? Tadi Gembala Sidang kita sudah belajar atau mengajar, yaitu apa yang kita dapat kalau kita membuka hati kepada Roh Kudus untuk bekerja. Lalu sekarang kita akan belajar mengapa kita harus membuka hati untuk Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Yang pertama kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Stop dulu saudara, perhatikan ada kata penyembah-penyembah benar. Kalau ada kata penyembah benar berarti ada penyembah yang salah. Jadi simpel saja, kenapa Alkitab berkata, kenapa Tuhan Yesus berkata akan ada penyembah yang benar. Berarti ada penyembah yang salah. Jangan sampai saudara sudah menyembah tapi penyembahan saudara salah. Lalu penyembah yang benar itu seperti siapa? Penyembah yang benar itu siapa? Tadi dikatakan sekali lagi, mereka yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang apa yang Bapa kehendaki, yaitu penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan mencari, Tuhan menginginkan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan menghendaki kita menyembah dengan benar. Jadi enggak asal menyembah, enggak asal beribadah, enggak asal percaya. Kita harus menjadi orang percaya yang benar. Kita harus menyembah dengan benar. Menyembah dengan benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita baca ayat 24, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Allah itu apa? Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus apa? Saudara, kalau kata harus berarti harus dijalankan, nggak ada pilihan. Kita harus menyembah Allah dengan apa saudara? Roh dan kebenaran. Jadi yang pertama, mengapa kita harus membuka hati untuk roh Allah bekerja? Yang pertama, karena Tuhan menginginkan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran? Bahasa roh pendeta, ya boleh, bahasa roh boleh. Ya, yang belum dapat karunia bahasa roh bukan berarti lalu dia salah juga. Ya, yang bisa bahasa roh berarti dia sudah terima karunia Roh Kudus. Lalu yang belum bisa bahasa roh, jangan paksakan saudara harus bahasa roh. Biarkan aja Roh Kudus bekerja nanti. Lalu yang tidak menyembah dalam bahasa roh berarti salah pendeta? Tidak juga. Lalu apa yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh artinya kita menyembah dari hati kita. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat hati kita. Waktu Tuhan pilih Daud, Tuhan lihat hati Daud. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Hati kita. Jadi waktu tadi saudara menyembah, waktu saudara tadi penyembahan, yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Adakah saudara menyembah dari hati? Karena ada banyak orang menyembah tidak dari hati, hanya rutinitas, hanya tugas. Tapi hari ini mari menyembah dari hati. Kalau saudara menyembah dari hati, maka percayalah orang pasti diberkati Tuhan. Iya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kenapa liriknya Bapa Engkau baik? Karena orang yang buat lagu ini merasakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dia menyembah dari hati. Hari ini saudara beribadah, Tuhan lihat hati saudara. Maka siapapun saudara, saudara boleh bersandiwara, saudara boleh berpura-pura, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Maka lakukanlah semuanya dari hati. Dan lakukan semuanya dalam kebenaran. Kalau saudara hidup benar, saudara mau nyembah dengan nada C, nada D, nada sumbang atau nada pas nadanya saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saudara mohon maaf enggak benar saudara, walaupun suaramu tinggi setinggi, tapi kalau enggak benar saudara, ya Tuhan tahu. Jadi hari ini mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Tuhan lihat hati saudara. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa kita harus buka hati kita untuk roh
Allah bekerja. Yang pertama, karena Tuhan menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahkan dikatakan harus, karena Bapa adalah roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dari hati. Lakukanlah semuanya dari hati. Lakukanlah semuanya dari hati. Semua yang saudara lakukan dari hati itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lakukanlah dalam kebenaran. Semua yang saudara lakukan dalam kebenaran pasti menghasilkan yang terbaik. Katakan amin. Ada seorang ibu saudara, suaminya selalu diajak ke gereja gak mau. Pak, ke gereja Pak. Suaminya selalu keras hati. Tapi istrinya gak pernah menyerah. Istrinya selalu bilang, Pak, firman Tuhan berkata. Jadi istrinya selalu menyampaikan firman Tuhan. Pak, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan. Enggak, katanya gitu. Pak, mari kita datang beribadah karena firman Tuhan berkata, kalau kamu beribadah, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dijauhkan kita dari sakit penyakit. Enggak mau gitu saudara. Setiap kali bertengkar, suaminya ngomong kasar, istrinya selalu menyampaikan firman. Pak, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi suaminya selalu membalas dengan kejahatan, dengan pukulan, dengan caci maki. Tapi istrinya enggak pernah menyerah. Dia selalu berdoa dalam hati, dalam roh, dan menyampaikan kebenaran yaitu firman. Suatu hari suaminya sakit saudara, dan mengalami koma saudara, nggak sadarkan diri. Dan waktu dia koma, waktu nggak sadarkan diri, yang terngiang-ngiang dalam pikiran suaminya, ucapan istrinya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Setiap firman yang pernah istrinya sampaikan, itu yang terngiang-ngiang. Jadi hari ini, siapapun saudara, firman yang disampaikan pasti mengerjakan sesuatu yang baik. Apapun yang saudara lakukan dari hati pasti akan bekerja. Apapun yang saudara kerjakan dengan roh dan kebenaran pasti akan mengubahkan kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus membuka hati untuk roh Allah bekerja? Kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki apa? Segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam, saudara perhatikan, ada banyak hal yang kita tidak ketahui tentang Allah. Ada banyak hal tersembunyi di dalam diri Allah. Bagaimana supaya kita mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak tersembunyi, itu dibutuhkan roh Allah, roh Tuhan. Terus kita baca ayat 11, sama-sama 2, 3 ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Kita nggak tahu apa yang terdapat di dalam pikiran orang. Terus, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain siapa? Roh Allah. Jadi kalau saudara mau tahu tentang Tuhan, saudara harus buka hati saudara. Dengan apa? Dengan roh. Roh siapa? Roh Tuhan. Karena dengan roh Tuhan itu kita kenal, kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Ayat 12, sama-sama 2, 3, ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara perhatikan, kita bukan menerima roh dunia, tapi roh Allah. Untuk apa kita harus buka hati kita dengan roh Allah? Supaya kita tahu apa yang diberikan, dikaruniakan kepada kita. Jadi yang kedua, mengapa kita harus membuka hati kita untuk roh Allah bekerja? Yang kedua, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang mau Tuhan lakukan besok. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan lusa. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam rumah tangga kita.
Tapi kalau kita buka hati kita untuk Roh Allah bekerja, maka kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, dan bagi bangsa dan negara. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Roh Allah itu membuka rahasia-rahasia Tuhan. Roh Allah itu membuka misteri-misteri ilahi, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Diubah apa? Menjadi sama, menjadi serupa, menjadi mirip dengan siapa? Dengan gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang ketiga, mengapa kita harus membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, waktu kita membuka hati kita, maka kita semakin serupa, semakin mirip. Sama seperti botol gelas mineral ini, saudara. Kalau saya isi air mineral, maka ini namanya gelas air mineral. Tapi kalau saya isi gelas ini air soda, maka gelas ini namanya gelas air soda. Setuju ya? Kalau saya isi gelas ini dengan emas, saya penuhin gelas ini dengan emas, maka gelas ini namanya apa? Gelas emas. Kalau saya isi gelas ini dengan berlian, maka gelas ini menjadi gelas apa? Berlian. Kalau saudara isi air putih, air mineral, harganya 2.000 perak. Tapi kalau saudara isi gelas ini dengan emas, harganya semakin mahal atau semakin murah? Semakin murah, semakin mahal, saudara. Demikian juga diri saudara. Apa yang saudara isi dalam diri saudara, itulah nilai hidup saudara. Semakin saudara penuhi hidup saudara dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek, hal-hal yang najis, semakin najislah hidup saudara. Tapi semakin saudara memenuhi hidup saudara dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka semakin berkenan hidup saudara, semakin bernilai hidup saudara. Amin. Jadi penuhi hidupmu dengan Roh Allah, izinkan Roh Allah bekerja, maka hidup kita berubah, hidup kita berkemenangan, hidup kita semakin taat, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh-Mu di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama.
Sama saja katakan, ku rindukan. Mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Buka hatimu. Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil angkat tanganmu, izinkan Roh Kudus bekerja. Ku rindukan. Amin. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Roh Kudus, jamah setiap kami, penuhi kami ya Tuhan, baharui kami semua, ubahkan kami menjadi manusia lain, manusia baru yang taat kepadamu Tuhan, yang terus berbicara kemenangan di dalam hidup, dan terus percaya dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi dua-dua. Tuhan bekerja melawat kita semua. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan salam-salam bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya. Dalam pelayanannya Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan saudara, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Pemenang yang terkasih, Bapak Sidang, Pendeta Tadi Pariaji, mulai dari setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saat ini kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kita dengar firman Tuhan tadi saudara sekalian, maka hidup kekal ditemukan di dalam perjamuan kudus. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti ya saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita juga tidak akan meminta yang tidak-tidak, tetapi kita meminta yang memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya semakin hari semakin sulit, semakin sukar, semakin susah ya, semakin mahal. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya saudara sekalian, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Terlebih dalam hidup ini kita hidup baik, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan juga menata hidup kita dengan baik ya saudara sekalian. Kita tidak duniawi, maka kita tidak akan masuk resesi secara pribadi ya saudara sekalian. Dan kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia tidak akan resesi dalam nama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kita sekarang angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib
untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu pada kami ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami karena Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami selalu terlindungi, dan kami pasti akan juga selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas masalah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Engkau sayangi, Engkau berkati dengan limpah, berikan wibawa ilahi, dan berkat Allah turun melimpah atas mereka. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi jemaat gereja Tiberias Indonesia seluruhnya dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus selalu berkemenangan atas hidup ini Tuhan Yesus, dan selalu berkecukupan. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka dipenuhi roh, jiwa, dan tubuhnya dengan Roh Kudus-Mu. Berikan Tuhan Yesus kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikannya Tuhan Yesus berkat materi apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Beri mereka Tuhan Yesus selalu pekerjaan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus diberkati dan masih berhasil. Selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, untuk selalu berkhotbah dengan penuh kuasa dan penuh wibawa dari sorga, dan apapun yang diperlukan tercukupi selalu dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga koordinator, pekerja, tim worship, media, terus greeter, choir, dan kemudian juga kids dan Buanergas Tuhan Yesus, kaum muda, diberkati Tuhan, pakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka, dan apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro diberkati Tuhan bersama istri dan anak, dan Ibu Rodinar Samosir sehat selalu, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, dan Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati bersama kedua cucunya Tuhan Yesus, dan David Pak David Raja diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Ibu Lia Pardiman diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berikan gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan, di desa yang Tuhan Yesus.
berikan jiwa-jiwa baru yang belum di dalam Engkau kirimkan Tuhan Yesus. Kau selamatkan Tuhan Yesus. Pakai kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada gereja Dias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Pelayanan hari ini yaitu firman yang disampaikan dan juga doa-doa dan juga sakramen perjamuan kudus memimpin kami semua untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Doa kami, Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada, kiranya kuasa berkat mujizat menyertai keluarga mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Stefane, Pak Sony Saragi, juga para singer, para pemain musik, Renaldi, Melvin, juga yaitu Daniel, Salem, diberkati juga James, seluruh anak-anak muda, choir, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, seluruh pengerja di tempat ini, koordinator, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, diberkati secara luar biasa. Juga Kenneth Pariaji yang sudah membantu baca firman, Tuhan urapi, Tuhan beri masa depan yang indah, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Seindah pelangi, ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Jalan hidupku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.